Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Fitriana dari kelas 10 RPL. Dalam video ini, mata pelajaran pemrograman dasar, saya akan menjelaskan rangkuman-rangkuman pendek dengan sambil membaca buku. Baik, yang pertama, algoritma. Satu, pengertian algoritma merupakan urutan langkah-langkah instruksi untuk menyelesaikan masalah yang dipecahkan dalam menggunakan komputer. Dua, syarat-syarat dan kriterianya algoritma, yaitu A. Finiteness atau disebut keterbatasan. 2. Definiteness, yaitu kepastian. C. Input, masukan. D. Output, keluaran. Dan E. Effectiveness, yaitu efektivitas. Oke, selanjutnya 3. Aturan penulisan algoritma. Ciri-ciri penulisannya yaitu menggunakan bahasa yang natural. Kayak misalnya menggunakan bahasa sehari-hari aja. 2. Selanjutnya tahapan-tahapan algoritma. Yang pertama, merencanakan. Kedua, menyatakan. Ketiga, alat yang digunakan. 4. Bahasa yang natural. 5. Flowchart, itu yang simbol-simbol dunia komputer. 6. Pseudokode. Dan 7 yang terakhir, menerjemah dalam bahasa pemrogram. Struktur algoritma. 1. Runtunan, disebut sequential. 2. Pemilihan, selection. 3. Perulangan, repetition atau loop. Lalu penggunaan flowchart. Dan terakhir, beberapa toolbar, menggunakan beberapa toolbar, yaitu toolbar standar, tombol-tombol baku seperti untuk penyimpanan data. 2. Toolbar formatting, untuk pengaturan baik simbol shape maupun tulisan. Lalu toolbar shapes. Yang terakhir, toolbar shapes berisi tombol-tombol untuk menggambarkan bentuk atau simbol. Selanjutnya modul 2 yang berjudul tipe data, variabel, konstansa, operator, dan ekspresi. A. Tipe data. Tipe data merupakan tempat untuk menentukan pemberian nilai terhadap suatu variabel yang diberikan oleh user. B. Variabel. Variabel adalah suatu tempat dalam memori yang digunakan untuk menampung data yang nilainya selalu berubah. C. Konstanta. Konstanta adalah suatu nama yang mempunyai fungsi untuk menyediakan suatu tempat, angka atau teks yang tidak dapat diubah-ubah nilainya. D. Operator, yaitu ekspresi. Apa itu ekspresi? Adalah suatu cara penulisan untuk memberikan atau memasukkan nilai ke dalam variabel. Ekspresi secara umum dalam komputer statement dituliskan sebagai berikut. Modul 3. Struktur kontrol keputusan. A. Struktur kontrol di dalam bahasa pemrograman adalah perintah dengan bentuk struktur tertentu yang digunakan untuk mengatur atau disebut mengontrol jalannya program. Modul 4. Struktur kontrol perulangan. A. Struktur kontrol perulangan digunakan untuk melakukan perulangan kode program. Ada kalanya dalam pemrograman dibutuhkan suatu perintah yang diulang-ulang. Dalam Visual Basic, perintah tersebut dinamakan looping. Visual Basic menyediakan beberapa perintah untuk proses looping. Perintah looping berjalan sampai kondisi tertentu yang menyebabkan perulangan harus dihentikan. Modul 5 yaitu array, yang berjudul array. Array merupakan sekumpulan nilai data yang dikelompokkan dalam sebuah variabel. Array digunakan bila ada beberapa nilai data yang tipe datanya sama dan akan mendapatkan perlakuan yang sama pula. Misalnya, ada 10 nilai data dengan tipe string dan akan diolah dengan cara yang sama, maka akan lebih mudah jika menggunakan sebuah array dibandingkan bila menggunakan 10 variabel yang berbeda. Setiap nilai data di dalam sebuah array disebut elemen array dan masing-masing dibedakan dengan nomor indeksnya. Pada modul ini akan dibahas mengenai definisi array. Modul 6 yang berjudul prosedur dan fungsi. Prosedur adalah suatu bagian programan yang digunakan untuk menjalankan suatu tugas dan letaknya terpisah dari bagian program yang menggunakannya. Suatu prosedur digunakan dengan tujuan khusus, yaitu untuk mengerjakan suatu tugas tertentu, di mana tugas-tugas tersebut. Modul 7, teknologi pengembangan aplikasi desktop. Aplikasi berbasis desktop merupakan aplikasi yang digunakan pada masing-masing komputer atau klien. Aplikasi berbasis desktop harus diinstal terlebih dahulu ke dalam komputer agar dapat digunakan. Software aplikasi berbasis desktop adalah software yang dapat dijalankan langsung di desktop tanpa adanya peran web browser dan biasa digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu seperti program aplikasi perkantoran. Modul 8, aplikasi berbasis desktop. Pada pemrograman Visual Basic, pemakaian variabel harus dideklarasikan terlebih dahulu. Jika tidak, maka akan mendapatkan. Baik, itu saja kemampuan yang saya bisa presentasikan dengan sambil membaca buku dan menjelaskannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.